102,8 Saranggawa FM, pencinta Saranggawa masuk di segmen ketiga. Saat ini sudah masuk ke jam 9:10 ya. Hari ini 11 Oktober 2022, hari Selasa. Nah, kita masuk di segmen live Instagram. Sudah live di Instagramnya Saranggawa FM. Jadi yang lagi mendengarkan di radio, boleh dong mampir ke Instagramnya Saranggawa FM sambil di follow ya. Kebetulan kita masuk di segmen zona atensi. Ini yang memang sedang menjadi perhatian. Dan kita kalau yang mungkin merasakan langsung atau yang sering update berita nih, mungkin khawatir gitu ya, aduh ekstrim nih cuacanya selama seminggu ke depan. Nah ini yang kita coba angkat dan kita cross check langsung seperti apa, apakah betul, dan jangan sampai termakan berita-berita hoax. Nah ini yang perlu diluruskan ya. Sudah hadir dua narasumber kita, boleh geser kameranya menghadap narasumber. Nah ini yang pertama, sudah hadir langsung Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Serang, Bapak Muhammad Nur Huda ST. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur Huda. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali pertama datang ke Saranggawa ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kebetulan didampingi juga yang sudah tidak asing, sempat mampir juga ke Saranggawa FM sebelumnya, ada Pak Tarjono. Pak Tarjono ini Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Serang. Assalamualaikum Pak Tarjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Kali terakhir tuh kapan ya Pak? Waktu itu kalau nggak salah nyorotin banjir bandang ya Pak ya? Iya benar. Banjir bandang. Nah kali ini juga untuk mengkonfirmasi kebenaran begitu ya, agar masyarakat juga bisa lebih paham. Mudah-mudahan ini pencinta Saranggawa juga yang mungkin mau tanya-tanya boleh ya Pak. Kita buka sesi pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita coba bacakan. Nah sebelumnya saya ke Pak Nur Huda dulu nih, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Serang. Nah ini mungkin banyak yang sudah nonton ataupun juga menyaksikan berita baik di TV, kemudian cetak maupun juga yang sekarang tuh gampangnya media online. Nah, online itu banyak tuh Pak. Ya. Kalau di Banten sendiri, ini masuknya sudah masa transisi apa sudah mulai musim awal penghujan sih Pak? Ya. Baik. Para pemirsa radio Serang radio Saranggawa FM ya, baru pertama yang jadinya agak grogi saya. Jadi secara umum memang di wilayah Banten ini ada sebagian yang sudah mulai masuk. Ada yang sebagian ya dikatakan masih transisi, ada yang sebagian nanti masih belum. Beda-beda gitu ya Pak. Betul. Ini kondisi ini memang setiap harinya seperti itu. Ya, jadi ini yang nanti perlu masyarakat juga perlu tahu. Jadi memang letak geografisnya berbeda. Betul, Jadi betul. ada yang sudah mulai, ada yang masih transisi Ya, gitu ya, betul ada yang sekali. berbeda-beda. Ya, Nah itu mungkin karena tadi ya Pak Nuruda ya, letak geografisnya Geografis, berbeda. betul, ya. Mungkin kalau Banten bagian selatan yang memang lebih dulu atau seperti Ya. apa nih Pak? Ya, secara umum Banten bagian selatan dan bagian tengah itu sudah masuk. Lebih awal. Dan cenderung sebenarnya ini cenderung masih mulai masuk sebenarnya di September awal ini ya, ini mulai masuk, sehingga dikatakan ada satu perubahan yang bisa menyebabkan kondisi-kondisi cuaca ekstrim. Nah, nanti yang Banten tengah ke atas masih belum, ya, masih baru mau ya. Dan nanti di utara terutama itu agak lambat, biasanya di Oktober, gitu ya. November gitu. Oke. Nah ini kalau dulu kan istilahnya kita tuh tahu musim kan cuma ada dua ya. Kalau di Indonesia musim panas, musim hujan, musim duren. Beda ya kalau itu ya. Iya, lain lah. Musim nikah ya, musim kondangan. Banyak musim kan itu Pak. Banyak musim. Istilahnya kalau dulu saya tuh masih zaman sekolah tuh istilahnya kalau yang bulannya akhirannya Iya, itu kan pasti hujan. Kalau Ya, sekarang udah nggak gitu ya Pak. Nah ini yang menjadi satu apa ya, masyarakat saya kira sudah juga banyak tahu ya. Memang zaman saya kecil saja ya. Iya. Itu jelas ya, mulai dan mulai hujan. September itu hujan, tapi tidak nanti Oktober, November, Desember itu lebat dan banjirnya jarang. Nah, sekarang sudah tidak lagi karena secara umum, secara ilmu iklim atau klimatologi, bahwa perubahan iklim di dunia khususnya ya mungkin nanti efeknya juga di kita lah ya dimanapun lah, itu hampir 90% itu memang ada satu perubahan yang disebabkan oleh manusia. Karena tadi ya banyak faktor human error ya, yang ternyata manusia tadi berubah begitu ya. Itu banyak hal dikupas pasti banyak nanti apa yang industri sebagainya. Termasuk juga ya dari industri juga punya pengaruh ya. Ya. Oke. Nah kalau satu daerah atau cuaca dikatakan ekstrim itu sudah seperti apa sih Pak Nuruda?
Kalau dikatakan ekstrim itu apabila ya, ini saya sampaikan dulu. Yang dikatakan cuaca ekstrim itu tidak harus melulu hujan saja loh ya. Nanti ada. Tiap hari hujan Nah, gitu itu ya. bisa ya hujannya tapi milimeternya atau curah hujannya cukup Iya. tinggi. Nah, itu sudah dikatakan ekstrim. Kalau hitungan di kami di BMKG atau meteorologi itu di atas 50 milimeter dalam sehari itu bisa dikatakan masuk ke ekstrim minimal. Iya. Terus kemudian ada angin, sering terjadi angin kencang atau puting beliung, itu juga ekstrim. Suhu yang sangat panas dan tidak seperti biasanya, itu juga ekstrim. Ya. Misalkan di atas 30 berapa kalau di ekstrim? Kalau rata-rata 33, 34 rata-rata, Ekstrim. kalau di atas itu sudah dikatakan ekstrim. 35 itu sudah dikatakan ekstrim. Kemudian juga misalnya tiba-tiba ada hujan es di suatu titik. Iya. Oh, jadi tergantung dari kondisi saat itu ya. Ya, betul. Oke. Kalau flashback kemarin nih Pak di Banten sendiri pada saat musim kemarau kan kalau kita lihat secara awam nih nggak terlalu, kalau menurut saya ya Pak, atau kalau di Banten bagian yang lain itu nggak terlalu panas, kemudian masih sering terjadi hujan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi masih tergolong Ya. tidak ekstrim begitu ya. Bukan tidak ya, tapi musim kemarau yang kemarin secara umum wilayah Banten khususnya ya bisa dikatakan musim kemarau basah. Oh, Jadi musim itu ada nanti kemarau basah, ada yang kemarau kering, ada ya kemarau biasa. Oh, durasinya lebih singkat kayaknya ya Pak? Ya, betul, lebih singkat. Iya, karena tadi ya masih. Kemarau basah, walaupun itu musim kemarau tetap ada hujan, hanya intensitasnya. Kalau kemarau basah, intensitas hujan, curah hujannya lebih banyak, lebih sering. Gitu. Jadi disebutnya Ya, kemarau basah gitu ya, dan durasinya memang lebih Ya. sebentar ya. Kemarin kita merasakan untuk musim kemaraunya. Izin saya ke Pak Tarjono dulu. Nah, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu. Ini kalau di BMKG Serang atau Meteorologi Serang ini lebih mengamati apa sih Pak? Iya, baik. Sejak tahun 2019, September 2019, nomenklatur kami berubah menjadi stasiun meteorologi maritim. Jadi tugas dan pokok kami adalah memberikan informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Jadi mulai dari Kasemen sampai Bayah. Oh, wilayah Kemudian ininya ditambah, ya. wilayah kerjanya ditambah penyeberangan Merak Bakahuni. Jadi informasi tentang perakiraan gelombang, kemudian perakiraan cuaca wisata maritim Ya. seperti itu, lebih kepada kemaritiman. Kemaritiman. Ya. Jadi memang melihat juga apa namanya khusus. Nah, ini kan gelombang tinggi dan Ya. lain-lain juga masuk ke wilayah kerjanya juga Betul, dari ya. BMKG gitu kan. Kita biasanya sebutnya BMKG saja. BMKG. Padahal ada rekan-rekan kami di stasiun Geofisika Tangerang yang membidangi tentang kegempa bumian dan tsunami. Kemudian ada di Tangsel rekan-rekan kami yang di stasiun klimatologi membidangi tentang perakiraan musim. Kapan sih awalnya musim penghujan? Kapan sih awalnya musim kemarau? Itu mereka. Jadi ada ranahnya masing-masing ya. Betul. Oke, fungsi masing-masing. Nah, kemarin sempat gempa di Betul. itu juga ada Itu bagiannya lagi. rekan-rekan kami yang di stasiun Geofisika Tangerang. Itu tugasnya di sana Ya. ya. Jadi memang terbagi begitu Ya. tugas Mungkin fungsinya. tahun depan rekan-rekan kami yang di Tangerang itu akan pindah ke Gunung Sari. Oh, lebih dekat berarti ya. Iya, biar warga sekarang lebih gampang lah ya bertanya gitu. Nah, jadi Ya, tapi memang kewajiban kami BMKG menyampaikan ya, karena kan mungkin banyak harus tahu. yang awam begitu Iya, nggak betul. tahu nih nanyanya kemana sih, taunya Ya BMKG ya, aja gitu harus ya. tahu karena kewajiban kami kan. Betul sebagai bentuk sosialisasi dan Ya. juga memberikan informasi yang tepat begitu ya. Nah, Pak Nur Huda, ini mungkin yang sedang jadi hot news begitu ya di beberapa media menjadi headline dalam seminggu ini, termasuk di Indonesia dan juga Banten ya, ini akan mengalami atau mengalami cuaca ekstrim. Nah, ini boleh disampaikan yang betul seperti apa sih Pak? Apakah memang ini harus diwaspadai atau seperti apa nih Pak Nur? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, memang ini perlu waspadaan ya. Di sebagian daerah, khususnya kita bicara di Banten ini yang sudah memasuki awal-awal musim penghujan, ini kecenderungan kondisi cuaca ekstrim cukup tinggi. Nah, ini yang perlu waspadaan, sehingga kita juga bisa tahu kalau di awal-awal bulan Oktober ini ya, Oktober itu sudah mulai banyak hujan, itu perlu kewaspadaan. Jadi terutama di hujan, biasanya kalau masa transisi antara kemarau ke hujan itu nanti kecenderungan cuaca ekstrimnya lebih banyak hujan lebat juga angin. Tetapi kalau di
hujan ke kemarau nanti mungkin banyak angin puting beliung, terus hujan tetap ya ada, hujan ekstrim juga ada, kemudian juga petirnya juga cukup banyak. Jadi disertai dengan ya. Curah hujan yang ya. lebih tinggi, ya, durasinya juga lebih panjang begitu ya Pak? Ya, kalau dikatakan ekstrim itu biasanya hujannya yang lebat tidak lama. Ya, tetapi nanti pengikutnya, rintiknya yang akan lama kalau itu. Tetapi yang ekstrim awal biasanya di hujannya yang lebat itu tidak lama. Nah ini yang mungkin juga berpotensi ya. Di daerah-daerah yang rawan banjir, terutama dikelilingi oleh sungai. Ini juga potensinya yang perlu diwaspadai begitu ya. Ya nanti mungkin saya sampaikan mungkin ciri-cirinya seperti apa sih yang bisa menyebabkan cuaca ekstrim itu apa. Memang kita ya. Nanti boleh disampaikan ya. boleh. Nah saya ke Pak Tarjono lagi. Nah ini kan mungkin banyak masyarakat yang juga membaca ini karena fenomena ini, karena fenomena ini. Nah ini mungkin yang lebih gampang dicerna masyarakat awam. Seperti apakah ada gangguan cuaca dan lain sebagainya, mungkin gampang dimengerti begitu. Iya, baik. Mungkin bisa diindikan gambarnya. Jadi di kondisi suhu muka air laut di Pasifik bagian tengah itu lebih cenderung lebih dingin dibanding suhu muka air laut di Indonesia. Kemudian juga di Samudra Hindia itu juga sama, cenderung lebih dingin dibanding dengan suhu muka air laut di Indonesia. Nah, dari kondisi tersebut maka kita yang berada di wilayah Indonesia mendapat suplai uap air lebih banyak seperti itu. Itu yang disebut ya kata lanina lah ya, seperti itu. Jadi gambaran gampangnya seperti itu. Ditambah lagi tadi kita sedang berada di masa transisi peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, yang karakteristik cuacanya adalah cuaca ekstrim. Jadi sudah kita masuk awal musim penghujan, kemudian juga masih dapat tambahan uap air dari kedua sisi tadi. Jadi cukup dominan jadinya cuaca ekstrim seperti itu. Jadi karena tadi ya peralihan musim dari kemarau ke hujan, kemudian juga ada tadi ya suplai uap air dari kedua sisi lah ya. Jadi itu mengakibatkan cuaca ekstrim. Dan ini masih tergolong normal kah atau seperti apa nih dengan kondisi saat ini Pak Tarjono? Masih dalam kategori normal sih sebenarnya. Seperti di stasiun kami kan setiap hari 24 jam kami mengamati unsur cuaca seperti itu. Belum ada yang melampaui batas, artinya belum ada seperti hujan tadi yang Pak Nur udah katakan dalam satu hari 50 mm gitu belum terjadi seperti itu. Kemudian juga suhu ketika ini sudah masuk musim hujan kan suhu di bawah 16 derajat gitu belum terjadi juga. Jadi masih dalam kategori normal sih. Baik. Dan di kita pun juga sama ya, misalkan hari ini hujan besoknya panas gitu ya. Walaupun sudah di Serang sendiri masuknya sudah masuk awal atau masih untuk transisi? Di Kabupaten Serang belum. Nanti didasarin pertama bulan November baru kita baru masuk. Jadi ini masih transisi? Masih transisi yang ya? sudah masuk musim hujan di Serang itu Serang bagian selatan. Artinya berbatasan dengan Pandeglang kan? Iya, jadi berbeda ya. Awal mulainya, awal akhirnya. Selain tadi topografi juga kita BMKG membuat namanya zona musim. Jadi setiap daerah itu dinomorkan lah ya, istilahnya zona 58 itu wilayah mana saja sih zona 58 karena dia mempunyai kemiripan awal musimnya sama seperti itu. Jadi tidak melekat dengan daerah administratif. Jadi dalam Kabupaten Serang itu beberapa zona musim itu beberapa zona musim yang berdekatan dengan Pandeglang berbeda, yang berdekatan dengan Tangerang berbeda seperti itu. Karena jadi tidak bergantung dengan letak itu tadi ya, administratif. Jadi memang tadi ya berdasarkan dari zona musimnya. Nah, saya ke Pak Nur Huda lagi. Nah ini mungkin yang saat ini sedang menjadi perhatian kan kalau kita baca berita nih di Banten bagian selatan ya banyak terjadi banjir, tanah longsor gitu. Ini apa sih Pak yang perlu diwaspadai, kemudian informasi seperti apa nih kalau kita sudah tahu kondisi cuaca ekstrim selama seminggu ke depan, apa nih Pak yang perlu diantisipasi misalnya? Ya, pertama mungkin gini ya, kepada masyarakat umum khususnya ya, dalam kondisi saat ini di wilayah selatan khususnya kan sudah banyak memasuki hujan ya, banyak masuk musim hujan. Nah ini perlu kewaspadaannya begini. Awal-awal kita sebagai orang awam misalnya, cobalah perhatikan di lingkungan kita yang bisa nanti menyebabkan cuaca ekstrim. Ya,
kita lihat pertumbuhan di awan di sekitar kita, di lingkungan kita. Kalau pagi, coba perhatikan ke atas sekali waktu lah, yang harus terus dilihat terus gitu ya. Sekali waktu, ya, lihat pertumbuhan awan seperti apa. Kalau dia pertumbuhannya cepat, semakin gelap, cepat sampai siang hingga menjelang sore. Kadang siang juga sudah mulai gelap. Nah itu waspada. Itu bakal bisa berpeluang menjadi cuaca ekstrim. Baik itu angin kencang tiba-tiba atau hujan lebat tiba-tiba. Nah itu juga dilihat juga nanti awan ini geraknya kemana nih. Nah itu perlu diperhatikan. Nah itu enggak, biasanya di siang menjelang siang atau sore itu biasanya udah mulai seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi satu waspada, sehingga paling tidak dengan melihat itu ada satu waspadaan awal. Betul. Sehingga melihat masyarakat di wilayahku ini apa sih yang terjadi kalau hujan lebat misalnya. Mungkin genangan air, mungkin di dekat saya ada mungkin ini nanti longsor. Nah, itu kalau kita sudah melihat itu paling tidak, ya betul. Kalau kita sudah melihat kondisi bisa memahami alam seperti itu, insya Allah sih ada suatu kesiapan. Masyarakat insya Allah dengan mudah sudah bisa langsung evakuasi diri ya, ya. minimal gitu ya. Karena ini kalau di kita namanya kalau melihat awan udah gelap pekat, itu namanya kalau di bahasa kita awan sibi atau awan cumulonimbus. Nah ini awan inilah yang menyebabkan cuaca ekstrim. Bisa hujan lebat yang tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba angin puting beliung, tiba-tiba petir, tiba-tiba juga hujan es. Itu ya, itu perhatikan itu aja. Itu sebenarnya inti sebenarnya dari. Maka kalau kita melihat itu di wilayah kita, coba deh di lingkungan kita ini dari kemarau nih ya, mau ke ini pohon-pohon kita gimana nih? Udah kering-kering, baiknya dipangkasi. Nah, nanti takut, ini untuk mengantisipasi seperti itu. Kalau sudah memasuki musim begini nih, ya ini yang perlu diwaspadai. Sudah antisipasi ya, seharusnya sebelum ya, masuk musim penghujan sudah inilah ya. Nah, yang dikhawatirkan kan kalau sudah hujan lebat ditambah angin kencang dan ditambah disertai petir dan kilat. Nah, itu yang paling bahaya. Paket komplit ya. Ya, betul. Di musim peralihan, di awal-awal musim itu yang sering terjadi seringnya itu. Oh, nah ini yang perlu diwaspadai ya. Mungkin mengurangi aktivitas di luar juga, begitu ya. Apalagi tadi ya disertai kilat dan juga angin kencang. Nah, ini yang perlu disampaikan ya ke masyarakat. Misalnya pekerjaannya sering di lapangan atau di petani gitu ya, atau dia nelayan. Kalau melewat awan itu, jangan mendekati awan itu, atau arahnya dia kemana, jangan ikuti dia jauh. Apalagi kita di tanah lapang naik motor nih, usaha awan gak bener ya, jangan ikuti dulu, tunggu aja sebentar. Kalau dia terjadi cuaca ekstrim, biasanya hujan lebatnya yang sangat lebat itu paling lama setengah jam, paling lama ya. Nanti pun ada hujan, setelah itu rintik biasa. Tapi awet bisa. Ya awet, itu yang awet. Yang hujan lebatnya setengah jam itu kalau kena badan sakit biasanya, itu namanya awan. Terus anginnya pun kalau terjadi angin kencang juga tidak lama. Begitu juga kalau ada angin puting beliung itu juga tidak lama. Nah, ini cirinya memang agak susah membedakan di angin kencang dan angin puting beliung. Ini masyarakat kalau bilang ada kerusakan ini puting beliung, belum tentu. Kita lihat kerusakannya di suatu wilayah itu. Kalau dia rusaknya merata, oh ini berarti angin kencang. Tapi kalau rusaknya itu tidak merata, sebagian atau zigzag, itu berarti angin. Karena kan dia muter ya. Iya betul. Ini yang kadang-kadang agak sedikit masyarakat memahaminya. Tapi ini bisa terjadi di semua wilayah nggak sih Pak? Kayak puting beliung, kemudian tadi kan ada fenomena hujan es. Itu apakah khusus misalnya di bagian sini saja atau bisa semuanya? Bisa. Berpeluang di seluruh wilayah Banten itu bisa. Bisa saja terjadi ya kalau memang sudah masuk di cuaca ekstrim. Ini perlu diwaspadai juga. Nah, saya ke Pak Tarjono lagi. Ini kan mungkin ada himbauan bahkan juga dari BMKG Pusat ya, cuaca ekstrim di Indonesia selama seminggu ke depan. Nah, ini memang sosialisasi kepada masyarakat terutama. Khususnya di bagian yang mana sih Pak yang perlu diperhatikan dan antisipasi begitu bagi masyarakat? Selama tanggal 15 Oktober kalau tidak salah ya. Iya. Baik, tadi seperti dikatakan Pak Nurhuda bahwa potensi kebencanaan itu bisa terjadi di mana saja di seluruh wilayah Banten. Kalau kita bisa boleh meminjam istilahnya dari rekan-rekan BPBD, jadi masyarakat itu sudah bisa mengenali potensi jenis kebencanaan apa sih yang di daerahnya terjadi, sering terjadi, entah banjir, entah longsor gitu. Nah, artinya tadi setiap wilayah daerah itu mempunyai potensi kebencanaan yang sama, entah itu puting beliung, entah itu banjir, entah itu
hujan lebat gitu. Nah, dari informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, ya masyarakat sudah harus waspada seperti itu, waspada, tetapi tidak perlu panik yang berlebihan seperti itu. Jadi ketika sudah terjadi hujan, katakan hujan lebat, durasi 1 jam ini belum berhenti nih, ya kita perlu waspada tuh seperti itu, jangan terlena lah seperti itu ya. Jadi kita perlu mengevakuasi mandiri seperti itu. Nah, apalagi kan kalau untuk waktu tidak menentu ya Pak, Ya, bisa terjadi nah kapan itu ya, saja iya. ya. Cenderungnya kan di malam hari ya. Betul, lagi Jadi pulas-pulasnya tadi tidur dari gitu ya. pagi sampai siang itu biasanya penguapan terjadi cukup kuat dan pembentukan awan di siang hari, jatuh hujannya di sore sampai malam hari biasanya seperti itu. Iya. Nah, ini yang perlu diwaspadai Iya. ya, apalagi kondisi Tetap waspada lah waspada ya, karena kondisinya bisa terjadi sewaktu-waktu, Betul. bisa kapan saja. Iya. Nah, termasuk gangguan gelombang tinggi juga nggak di Pak Tarjono selama cuaca ekstrim ini sampai Gelombang tinggi yang terpantau untuk hari ini dari stasiun kami memberi informasi warning gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dan kategori sedang Sedang, ya? sedang seperti itu. Ya. Jadi untuk gelombang tidak terlalu signifikan lah ya, tapi tetap harus juga Tetap waspada, antisipasi ya, waspada juga. Baik, Pak Nurhuda, BMKG kan memang selalu menjadi patokan begitu ya dalam setiap aktivitas. Nah, ini koordinasi dengan mungkin OPD ataupun lain sebagainya seperti apa nih Pak terkait dengan cuaca ekstrim kali ini? Kami dengan stakeholder sudah bekerja baik ya, kerjasama dengan baik, terutama memang pihak-pihak pemerintah daerah seperti BPBD, SAR atau dinas terkait yang nanti hubungannya dengan masyarakat, misalnya yang dengan nelayan. Nah, ini kami selalu memberikan informasi, selalu memberikan warning apabila akan terjadi cuaca ekstrim. Ini agar mereka dengan cepat menyampaikan kepada bawahannya, misalnya kalau di pelabuhan dengan pihak pelabuhan, dengan perikanan, dengan nelayan, dengan BPBD, dengan masyarakat yang mungkin akan terdampak. Ini yang selalu kami jaga, dan itu memang sudah tugas kami untuk memberikan secepat mungkin memberikan informasi terkini ya dengan lintas OPD ataupun juga stakeholder terkait untuk berkoordinasi, terutama di awal-awal musim hujan begitu ya, apalagi tadi berbeda-beda begitu. Nah, ini prediksi kalau untuk puncaknya musim hujan sendiri di wilayah Banten nih Pak Nurhuda, diprediksi bulan apa nih Pak? Ya, diprediksi sekitar bulan antara Desember hingga Januari. Puncak musim di musim. Nah, ini kan nanti berbeda lagi loh ya antara selatan utara. Iya kan, karena tadi masuknya semua. Juga masuknya musim juga berbeda. Nanti juga ada satu kemungkinan mungkin di wilayah utara, mungkin ada satu kemungkinan mungkin bisa sampai Februari. Iya, cukup panjang ya, Betul, selama ini yang ya. Pembahasan itu ya. Oke. Nah, ini untuk masyarakat juga antisipasi karena tidak spesifik misalnya hanya waspada di Banten Selatan saja, tapi keseluruhan ya. Jadi kita tetap harus waspada juga mengenali karakteristik cuaca di wilayahnya masing-masing. Nah, Pak Tarjono, sejauh ini masyarakat seperti apa nih? Apakah memang banyak juga yang mencari informasi langsung ke BMKG terkait dengan berita-berita yang beredar begitu? Atau mungkin juga kan kemarin gempa, mungkin ada juga yang nanya ini takutnya begini-begini, ada juga yang mungkin bertanya begitu nggak Pak? Iya, tentu ada seperti itu. Seperti sekarang masyarakat udah apa ya, melek informasi. Mau berwisata ke Pantai Anyer, kantor kami sering dihubungi. Bisa lewat DM, gitu Iya, ya, telepon seperti itu. Kami besok mau wisata ke Anyer, cuacanya seperti apa, gelombangnya seperti apa. Kemudian juga ketika masyarakat mendapatkan informasi yang dalam tanda kutip belum jelas lah ya kebenarannya, mereka juga sering juga menanyakan langsung, benar nggak sih ini maksudnya apa? Seperti itu. Seperti warning peringatan cuaca ekstrim ke depan, seminggu ke depan ini juga memang beberapa bukan cuma masyarakat, bahkan ada dari rekan-rekan TNI, dari Polri juga menanyakan seperti apa sih seperti karena mungkin mereka juga akan mengantisipasi ya, mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan seperti apa. Betul. Karena kan memang berhubungan langsung juga dengan koordinasi, kemudian juga pekerjaan. Nah, kalau memang kondisi cuacanya tidak memungkinkan kan berarti bisa atau antisipasi. Nah, ini apakah memungkinkan atau enggak? Polda mengadakan maulid Nabi, dari pagi menghubungi kira-kira cuacanya seperti apa nanti malam. Apakah harus pasang tenda atau di dalam masjid seperti itu. Cuacanya seperti itulah contohnya. Karena mungkin kebanyakan budaya juga nih Pak, kan banyak nih ya istilahnya yang
menggunakan pawang dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Iya, Kan betul. lagi viral tuh ya. Bak RR. Mbak RR gitu. Tetap ya kalau misalkan emang lagi ini ya, ini namanya cuaca ya nggak bisa ditebak ya Pak ya. Jadi sebenarnya ya punten ya, maaf ya. Saya pernah berfoto bersama dengan salah satu pawang di Kota Serang. Mbak, punten pawang ya, kalau boleh foto bersama boleh. Saya buat status. Ini orang yang suka mengagalkan prediksi BMKG. Kami prediksi hujan ternyata bergeser. Ternyata bergeser ya. Ya percaya nggak percaya, tapi itu Iya, ya tadi iya, ya budaya budaya Betul, yang betul. memang Kearifan sudah- lokal ya. kearifan lokal. Jadi setiap mau hajatan atau Iya. apa gitu ya, BMKG geser dulu nih, ini langsung ke sini. Baik, nah ini ada yang nanya. Oke, nah ini terkait dengan cuaca ekstrim ya yang akan terjadi selama 15 sampai dengan 15 Oktober. Nah ini juga apakah cuma Banten saja atau mungkin tadi kan saya baca ada Jawa, Ya. kemudian Bali, Ya. nah dan juga sebagian sedikit Sumatera. Nah apakah memang cuma di bagian itu aja nih? Iya, sebagian telah disebutkan ya wilayah-wilayah mana yang akan terdampak seperti itu. Mungkin yang dekat dengan wilayah kita adalah wilayah DKI seperti itu, ya, seperti itu. Ya. Jadi yang wilayah DKI, Jawa Barat, Jawa Barat. yang berdampingan dengan provinsi Banten seperti itu juga Lampung, terdampak seperti itu. Jadi biasanya gitu kan, rekan-rekan relawan juga minta perakiraan cuaca DKI, karena mereka beraktivitas beririsan kan dengan Betul, wilayah DKI betul. seperti itu. Betul, karena kan biasanya juga kalau banjir cukup lebat kan ada Ya, kiriman ya. iya. Banjir Seperti kiriman. rekan-rekan di Kota Cilegon pernah berbicara sama saya, Pak, kalau di Cilegon hujan kami nggak terlalu khawatir, Pak. Tetapi kalau di Mancak hujan kami khawatir. Nah, Seperti banjir itu. kiriman langsung ya. Iya. Karena kan lebih tinggi kan di Lebih Mancak. tinggi. Seperti itu, ya. Kita sih harapannya jangan sampai terlalu Ekstrim lah ya. ekstrim ya. Terus jangan berdampak bencana Jangan lah ya. sampai bencana. Minimal kita menghindari korban jiwa ya. Betul, siap. Nah ini yang kita hindari adalah korban jiwanya. Jadi kalau sudah ada mitigasi Betul. bencana, Sudah ada informasi dini. informasi kan, dini, gitu. jadi sudah tahu nih harus seperti apa. Iya. Jadi minimal mengurangi itu tadi ya. Iya. Nah, adakah siklus tahunan yang sama kan biasanya ini siklus 5 tahunan, oh ini siklus tahunan. Ada yang seperti apa sih Pak yang mungkin bisa gampang dipahami? Apakah memang ada yang faktor seperti itu? Sebenarnya sih tidak ada sih siklus-siklus Oh. seperti itu. Kebetulan saja mungkin ya seperti itu. Tapi kalau yang seperti La Nina atau El Nino itu memang tidak pasti juga sih, cuma ada 4 tahunan, ada 2 tahun seperti itu. Untuk La Nina, El Nino ya seperti Iya, itu. iya, iya. Nah mungkin karena terjadi La Nina, jadi suplai uap airnya cukup banyak ya, menimbulkan bahaya banjir lah. Iya, iya, iya. Nah, berarti kalau di Banten sendiri spesifikasinya terkait bencana tuh lebih ke banjir dan juga tanah longsor gitu ya. Tanah longsor biasanya bencana susulan ya, bencana ikutan ya. Mungkin sebenarnya hujan, kemudian Intensitasnya tinggi. intensitas tinggi menimbulkan Banjir, longsor. Jadi memang yang disebutnya adalah curah hujan yang Ya. tinggi, kemudian meluapnya air sungai, nah itu yang mengakibatkan banjir. Nah, ini terutama mungkin beberapa rumah-rumah yang semi permanen ya, Betul. terutama yang akan di bantaran sungai lagi ya. yang dekat dengan bantaran sungai ini juga berpotensi. Nah, mudah-mudahan sih sudah ada informasi saat ini, otomatis sudah antisipasi, Betul. tidak panik. Namun kalau memang sudah terlihat tadi ciri-cirinya begitu ya Pak Nurul Ya, ya. betul. Nah ini mungkin bisa evakuasi dini ke tempat yang lebih aman, meminimalisir korban jiwa. Ya. Nah Pak Nurul udah mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, nggak kerasa nih hampir 30 menit. Ya, Ini mungkin sebagai pesan, apa yang ingin disampaikan untuk pencinta Seranggawa? ya. Bagi pemirsa Radio Seranggawi, tentu kami BMKG selalu memberikan peringatan, kewaspadaan untuk kita bersama. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa cirinya itu akan mudah kita rasakan dengan melihat kondisi lokal kita, kondisi lingkungan kita. Kemudian kalau memang sore malam kok gerah, ini peluang malam itu kan hujan. Hanya hujan di sebelah mana ini yang perlu dilihat. Nah itu yang menjadi suatu waspada sebenarnya. Kalau sudah seharian semalaman, wah kok gerah banget. Nah ini harus hati-hati, mesti akan ada hujan. Nah ini mari kita sama-sama waspada dengan mencari informasi yang benar, ya, mencari informasi di tempat yang tepat. Ya, misalnya BMKG mungkin nanti ke teman-teman ini juga ke radio yang memang sudah ada kerjasama dengan kita. Insya Allah informasi itu kita sampaikan. Informasi yang tepat dan Ya, akurat betul. ya. Jadi jangan termakan berita Betul. bohong, bisa dikonfirmasi lagi Ya, langsung betul. ke yang berwenang atau yang memang tepat begitu. Penutup mungkin tambahan dari Pak Tarjono apa Ya. yang ingin disampaikan ya untuk Iya baik. pemirsa? Sekali lagi saya meminjam istilah dari BPBD, rekan-rekan BPBD, ada desa tangguh, ada sekarang lagi digalakkan
keluarga tangguh seperti itu. Nah, jadi edukasi tentang kebencanaan ini mungkin dari pihak keluarga dulu baru ke desa seperti itu. Nah, ketika terjadi suatu kedaruratan bencana, sebaiknya pihak anggota keluarga jangan saling mencari. Misalkan si bapak sedang ada di kantor, ibu sedang ada di rumah, anak-anak ada di sekolah. Ketika terjadi suatu kedaruratan, jangan saling mencari. Tetapi kita sudah punya komitmen bersama di keluarga itu. Nah, ibu, bapak, ketika nanti terjadi suatu bencana, kita sudah langsung menuju ke checkpoint, ke titik poin yang sudah ditentukan. Tadi yang Mbak Fida bilang, ke daerah aman, seperti itu. Nah, jadi jangan saling mencari tuh. Ibu nyari anak, anak nyari ibu, bapak nyari ibu baru. Jangan. Jadi gitu ya. Jadi jangan saling mencari. Seperti kalau kita flashback kejadian tsunami di Aceh itu, mereka saling mencari. Akhirnya terjadi. Iya. Tapi kalau memang mereka sudah punya komitmen bersama di keluarga, yuk ketika terjadi suatu kedaruratan bencana, kita sudah berkumpul di titik evakuasi diri sendiri. Seperti itu. Evakuasi mandiri, dan kita percaya bahwa anggota keluarga yang lain juga sama melakukan hal yang sama untuk evakuasi diri. Itu untuk meminimalisir juga korban, jatuhnya korban. Mudah-mudahan kita harapkan kondisi ekstrimnya tidak terlalu tinggi begitu, kemudian juga ada antisipasi teman-teman dari stakeholder lain juga sudah memitigasi, mudah-mudahan kerjasama dengan BMKG dan BPBD terutama yang mungkin juga ini sudah betul, dan apalagi kalau sudah musim seperti ini lagi istilahnya standby gitu ya Pak, sudah bukan 24 jam lagi, handphone sudah selalu dipegang gitu selalu update terus informasi. Nah, ini untuk masyarakat yang juga ingin tahu nih Pak Tarjono, Pak Nurhoda, untuk mendapatkan informasi yang benar itu bisa kemana sih Pak? Ya, di kantor kami ada telepon ke 200 185, seperti 24 jam ada petugas yang standby seperti itu, atau di Instagram kami BMKG Kota Serang ada, atau mungkin Instagramnya BMKG Pusat, info BMKG, banyak lah ya kanal-kanal medianya. Bisa dicek di website maupun juga aktif sekali di Instagram gitu ya, bisa di DM dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang tepat. Nah, ini kita sudah tidak bertanya-tanya lagi, jadi sudah memang masih boleh bertanya. Masih boleh. Ya pasti ini masih ada kontaknya. Betul, dan istilahnya sudah jelas begitu ya. Jadi harus perlu diwaspadai, antisipasi cuaca ekstrim seminggu ke depan di wilayah Banten. Tidak menutup kemungkinan di semua wilayah bisa terjadi, karena bencana bisa terjadi kapan saja. Namun kita masyarakat yang perlu siap siaga istilahnya ya. Terima kasih yang sudah ikut nonton, tidak bisa disapa satu persatu untuk yang sudah ikut nonton di siaran pagi kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Serang Bapak Muhammad Nurhoda ST. Hatur nuhun Bapak Sami-sami. sudah mampir ke Seranggawa FM dan juga Pak Tarjono, terima kasih Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Serang yang sudah sering kita ganggu. Aceh Kendar ya? Aceh Kendar. Terima kasih banyak, salam buat teman-teman di BMKG Serang, dan penyintas Sergel kita off dulu, kita jeda lagu dulu, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu.